Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Nah selanjutnya berita yang ingin gue bahas masih datang dari gegap gempita konsernya Blackpink. Ada beberapa yang ingin gue bahas di sini satu persatu ya. Yang pertama kita kutip beritanya dari portal berita Pancake dulu. Dampaknya luar biasa konser Blackpink di Gelora Bung Karno buat perekonomian DKI Jakarta meningkat drastis. Yap guys, ini adalah keterangan dari Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Mereka ngomong ada peningkatan di angka 60-80% di hotel-hotel Sudirman dan dekat venue konsernya Blackpink. Padahal di kata beliau di weekend itu biasanya tingkat keterisian hotel-hotel itu sekitar 40%, tapi gara-gara Blackpink ini naik sampai angka 80%. Dan beliau memastikan bahwa memang kebanyakan yang di kamar atau menyewa kamar-kamar hotel tersebut adalah para penontonnya konser Blackpink itu. Jadi naik banget. Nah, itulah dampak besarnya. Nih ya, dengan konser Blackpink 2 hari kemarin, hotel-hotel pada penuh sampai di angka 60-80%. Itu baru di sektor perhotelan. Karena orang-orang pasti makan, jadi perputaran uang di tempat-tempat makan di sekitar venue konser dan juga perhotelan tersebut juga pasti naik. Transportasi, orang-orang yang nginep di hotel itu kan pasti perginya naik ojek online, naik taksi online, naik taksi biasa gitu. Intinya naik berbagai macam alat transportasi yang juga membuat perputaran duit terjadi gitu. Jadi dengan 2 hari konsernya Blackpink ini aja bener-bener membantu perekonomian Jakarta di angka yang sangat amat besar gitu. Makanya gue bilang kan konsernya Blackpink ini event karena belum pernah ada konser artis K-pop di GBK. GBK itu adalah venue terbesar di negara kita ya guys. Dan Blackpink yang pertama kali dari K-pop gitu. Dan artis dari luar negeri pun, dari Amerika pun gak banyak yang bisa konser di GBK. Karena menuhin GBK tuh susah gitu. Gak semua artis punya kemampuan untuk membuat fansnya mau menuhin GBK. Tapi Blackpink mampu melakukan itu, keren banget kan. Jadi Pak Sandiaga Uno yang sempat bilang kurangi dengari K-pop gitu. Apakah masih relevan gitu nih K-pop pak membuat hal seperti ini di kota Jakarta hanya dengan 2 hari konser pak? Mantap jiwa. Tapi guys, of course selain berita baik ada berita kurang baiknya juga nih, datang dari kondisi lapangan di GBK setelah konsernya Blackpink dan Raisa. Ya sebenarnya sebelum Blackpink, beberapa hari sebelumnya itu yang make konser adalah Raisa. Jadi ini adalah kumpulan dari 2 fans artis yang memakai stadion GBK untuk konser gitu. Nah setelah itu diperlihatkan bahwa katanya lapangannya jadi rusak guys. Nah ya seperti dari kemarin kan, dari sebelum Blackpink konser aja udah ribut nih antara fansnya Blackpink, fans K-pop lebih tepatnya dengan fans bola. Dengan ini gua nggak kaget kalau kedepannya bakal ada fan war lagi soal ini dari antara fans bola dan juga fans Blackpink, karena diperlihatkan lapangannya memang ada beberapa yang jadi rusak. Padahal kemarin sebelum dipakai konser-konser kan timnas U20 sempat main di situ gitu ya, dan memang lagi dalam keadaan bagus-bagusnya gitu. Cuman untuk ini gue harus bilang gini ya, sekali lagi, fan war nggak akan bisa diredam. Mau gue ngomong sampai berbusa juga, yang fans bola pasti akan marah, fans Blackpink tetap akan defense diri gitu. Sebenarnya kalau kita tanya ini salah nggak bang, gue nggak tahu salah apa enggak gitu ya. Yang mesti menjawab ini salah apa enggak adalah pihak yang berkepentingan, yaitu pihak GBK-nya, PSSI, dan juga Kemenpora gitu, atau orang-orang yang terlibat atau lembaga-lembaga yang terlibat lah. Gini, jadi sebenarnya Piala Dunia U20 di Indonesia itu ajang penting gak bang? Ya penting, itu Piala Dunia loh guys, walaupun U20 tapi konteksnya Piala Dunia, ajang dunia dari berbagai negara, ajang gede gitu di negara kita. Kita harusnya bangga sebagai orang Indonesia. Nah Piala Dunia U20 itu dilaksanakan kalau gua nggak salah bulan Mei atau sekitar 2 bulanan lagi. Yang dipakai sebenarnya bukan GBK doang, banyak. Nah salah satunya adalah GBK, dan GBK mungkin jadi salah satu stadion terbesar dan terpenting lah gitu. Nah pertanyaannya, haruskah GBK bagus banget ketika Piala Dunia? Iya harus, karena dia stadion utama gitu. Nah harusnya memang GBK ini disterilisasi. Gua nggak tahu disterilisasi itu butuh waktu berapa lama sterilisasinya supaya lapangannya nggak hancur gitu. Gua nggak tahu itu gitu. Cuman maksud gua adalah memang harus disterilisasi supaya pas ajang Piala Dunianya bagus gitu.
Nah, masalahnya yang ngizinin GBK dipakai untuk konser ini kan adalah pihak GBK, pengelola GBK dan juga PSSI-nya dan juga mungkin Kemenporanya gitu, untuk dipakai Raisa dan juga Blackpink konser gitu di bulan Maret, 2 bulan sebelum bulan Mei. Maka mereka harusnya sudah memperhitungkan bahwa ya nggak apa-apa ada rusak-rusak dikit di bulan Maret, 2 bulan kemudian juga ntar bagus lagi, cocok lagi, harusnya seperti itu gitu. Dan mereka harusnya ngasih tahu ke fans bola, tenang, walaupun ada rusak-rusak sedikit tetap akan bagus lagi kok selama 2 bulan ke depan. Intinya di bulan Mei udah pasti bagus, karena abis Blackpink konser ini GBK ternyata nggak boleh pakai buat apa-apa lagi, bener-bener buat disterilisasi aja gitu. Nah, harusnya itu diungkapkan langsung sama pihak GBK dan PSSI-nya supaya fans bola dan fans K-pop gak ribut, karena gara-gara ini fans bola yang ngelihat lapangan bolanya jadi jelek, marah dong, karena mereka nunggu-nunggu event sepak bola gitu, event Piala Dunia ini gitu. Sedangkan fans Blackpink gak mau dimarahin. Mereka sebenarnya, ya kita fans Blackpink semuanya, Blackpink konser dimanapun di Indonesia, di JIS juga kita pasti bakal beli dan datang. Mau diadain di BSD, di SBSD, kita juga bakal datang. Mau diadain di Sentul, kita juga bakal datang. Kebetulan diizininnya di GBK, ya kita datang di GBK gitu. Bukan kita maksa atau ngotot di GBK kan. Promotornya ngasih proposal, boleh gak Blackpink konser di GBK? Dan ternyata dibolehkan sama pihak GBK sama PSSI oleh pemangku jabatan gitu. Terus salahnya kita di mana? Kan emang konsernya di situ, kita nonton gitu. Sebenarnya kita nggak salah. Nah, fans bola pun sebenarnya nggak mau GBK dipakai buat konser juga nggak salah, karena mereka mencintai timnas, mencintai sepak bola, nggak pengen lapangan rusak. Jadi gini, pihak fans sepak bola nggak salah karena yang mereka inginkan itu benar. Fansnya Blackpink atau fans K-pop juga nggak salah karena mereka ya benar juga gitu, orang konsernya di GBK emang mau nonton di mana lagi gitu. Nah, yang mestinya bertanggung jawab dan ngomong harusnya sekarang tuh adalah pihak-pihak yang sekali lagi pemangku jabatan, pihak pengelola GBK, pihak PSSI, Kemenpora atau siapapun lah yang terlibat di situ. Kasih tahu ke semuanya bahwa itu rusaknya sedikit doang, kan Piala Dunianya 2 bulan lagi nih di bulan Mei. Pasti udah bener dan udah bagus lagi kok, tenang aja. Selesai dah, nggak boleh ribut-ribut lagi, nggak ada ribut-ribut lagi harusnya gitu. Kalaupun ribut ya yang ribut udah tinggal yang orang blow on dengan emosi doang sebenarnya gitu ya. Jadi itu harusnya sih gitu. Makanya kata gue, kalau kedepannya ada fan war antara fans bola dan juga fans K-pop, utamanya fansnya Blackpink, Blink gitu, ya udah tahan-tahan aja dah Blink gitu. Soalnya ya mau digimanain, mereka juga ngerasa bener, kita juga ngerasa bener, gak bakal ada ininya. Gue sendiri adalah fans bola, gue ngerti sama cara pikirnya fans bola, tapi gue juga Blink gitu, gue ngerti cara pikirnya Blink, dan gue ngerasa nggak ada yang salah di antara dua ini, tinggal pihak pengelolanya sekali lagi yang meyakinkan itu aja sih guys. Jadi sekali lagi tahan-tahan aja ya, karena fan war nggak bakal bisa terelakkan kalau udah gini. Oke, pembahasan terakhir mengenai konser Blackpink ini adalah gua mau misu-misu sama penonton yang attitude-nya kampung di konser Blackpink kemarin. Kalau kalian nonton video gua sebelum ini yang menceritakan pengalaman gua nonton konser Blackpink, jujur gua nggak punya komplain. Itu gua nggak di-endorse siapa-siapa, nggak membela siapa-siapa. Itu gua bener-bener murni menceritakan pengalaman gua waktu gua nonton kemarin di Day One konsernya Blackpink itu. Gue dapet kan, gue cerita di video gue sebelumnya bahwa gue dapet di Cat 4 kan, dan di area gue itu bener-bener kondusif, gak ada penonton yang alay menurut gue, semuanya nyanyi, kita joget-joget, suaranya bising. Gue bahkan sepanjang konser itu, gue ceritain nih ya, kan sound systemnya gue bilang bagus, gue gak ngerasa sound systemnya jelek ya. Katanya di day 2 atau di hari kedua banyak yang bilang mic-nya sempat sember lah, sempat mati-mati atau gimana. Di hari gue nonton, di hari pertama gak ada komplain itu, karena gue jelas banget denger suara musiknya, denger suara vokalnya, dan gue nggak ngerasa sember juga. Gue bahkan tutup kuping berkali-kali, bukan karena sember, karena suaranya gede banget, dan suara fans nih yang di sekeliling gue, yang di area gue itu juga nyanyi kenceng banget guys. Lo tau desibelnya sebesar itu, gue aja tutup kuping begini, itu masih kedengeran kenceng. Ngerti kan kalian gitu? Jadi gue di video kemarin itu bener-bener puas, karena memang gue gak ada hal yang gue kritik. Nah ternyata setelah gue pulang gitu, dan setelah gue lihat di TikTok, banyak sekali yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap konser Blackpink ini. Rata-rata mengungkapkan kecewanya itu sama promotornya, dan yang bermasalah ternyata kebanyakan itu yang berada di lapangan, yang area platinum sama VIP gitu. Sekali lagi, gue nggak bisa komplain apa-apa karena di area gue seenak itu gitu, bener-bener kondusif, bener-bener pada nyanyi, nggak ada yang alay, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang ngerekam tinggi-tinggi. Nah di lapangan
lapangan ini. By the way, katanya di Cat 4 ada yang katanya kehalangan embun ininya tempat nontonnya gitu, kan ada pagarnya gitu, pagar kacanya kehalangan embun atau apalah katanya gitu. Jujur di tempat gua nggak ada gitu, gua nggak tahu Cat 4 yang bagian mana, mungkin yang bagian ujung-ujung gitu ya. Di area gua nggak kenapa-napa soalnya nggak ada orang yang marah atau apapun juga gitu. Nah, yang di area Platinum dan juga VIP inilah yang akhirnya pada ribut di TikTok gitu, pada komplain gitu. Dan gua nggak marah atau nggak kesel ngelihat mereka komplain karena itu hak mereka. Gua ngeliat yang paling banyak dikomplain adalah yang pertama soal seating. Ternyata banyak yang katanya nggak dinomorin lah, apalah gitu. Itu kesalahan promotor dan promotor harus bertanggung jawab, dan wajar aja promotor dikritik kalau kesalahan seperti itu. Karena di tempat gua, di area gua Cat 4 nggak ada kesalahan, jadi gua nggak akan komplain. Tapi yang di bawah berhak untuk komplain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang gua kasihan sebenarnya tapi gua mengetahui ini adalah, jadi banyak yang di area Platinum kalau gua nggak salah sama VIP bagian-bagian belakang itu yang marah karena mereka walaupun udah dapet VIP dan juga Platinum yang harganya 3 juta ke atas gitu, mereka tuh ngeliat Blackpink kecil banget karena jauh gitu, dan mereka kebanyakan nonton tetap dari layar gitu. Sama aja kayak gue yang di Cat 4 juga nontonnya dari layar gitu. Gue paham sama kemarahan mereka gitu, tapi kemarin kan gue udah bilang. Jadi gini guys ceritanya, sebelum gue nonton Blackpink di GBK ini, beberapa bulan yang lalu kan gue nonton iKON yang di JIS gitu, yang Jisporia, acara Jisporia, iKON dan beberapa musisi lain. Gue tuh nonton, kan gue cerita, gue belinya yang di bangku sebenarnya, tapi akhirnya karena nggak tahu kenapa diturunin karena penontonnya nggak penuh kan. Akhirnya kita semua tuh diturunin ke area yang di lapangan ini gitu. Jadilah kita semua penonton geprak di area lapangan ini. Nah, gua kan itu berdiri semuanya. Kita bisa baju, bisa mundur. Kalian bisa lihat video gua sebelumnya yang nge-vlog iKON itu. Nah, gua itu ada di lapangan, tapi bukan yang deket banget sama panggung, di tengah-tengah lapangan. Misalnya ini panggung, gue di tengah-tengah lapangan ini. Gue ngelihat ke ikonnya jauh, ikonnya tuh kecil kelihatan sama gue nggak bisa lihat jelas muka mereka seperti apa. Gue nontonnya tetap lewat layar. Nah, karena gue udah paham akan itu, ketika akhirnya Blackpink buka konser di GBK nih, diumumin konser di GBK, dan gue lihat seating plan-nya, kan di bagian lapangan itu adalah Platinum dan juga VIP dengan harga 3 juta ke atas. Gue udah cerita kemarin bahwa gue nggak bisa beli yang mahal banget atau yang paling depan, karena gue memang lagi nabung untuk sebuah kebutuhan primer gitu. Nah, karena gue nggak bisa beli yang bagian paling depan ini, gue nggak beli yang di bawah sekalian. Kenapa? Karena gue tahu nih, yang area-area bawah ini, area lapangan ini kan harganya 3 jutaan, sedangkan yang di Cat 4, Cat 2 ke bawah itu udah sejutaan lah harganya gitu. Nah, di Cat 4 sejuta. Gua tahu mau gua di Cat 4, mau gua di lapangan, Blackpink-nya tetap akan kelihatan kecil. Gua tuh kalau mau lihat mereka jelas pasti tetap akan nonton ke layar karena udah pengalaman di JIS kemarin. Makanya sebenarnya gua bisa beli untuk yang Platinum, tapi kata gua mau gua di Platinum karena gua udah nembak nih, mau gua di bawah sini atau gua di atas, sama-sama nggak kelihatan Blackpink-nya, nggak jelas kelihatan Blackpink-nya. Tetap gue nontonnya akan dari layar. Jadi kata gue, mendingan gue beli yang paling murah sekalian, hemat duit, harganya jauh, tapi vibe-nya sama-sama ngerasain vibe konsernya gitu. Gue paham akan itu. Nah, gue tahu nih orang-orang nggak paham, akhirnya mereka banyak yang kayak sebel gitu, yang kesel karena udah beli mahal-mahal harga 3 juta, ngerasa nggak worth it karena view-nya terlalu jauh. Mereka nggak bisa lihat member Blackpink-nya secara jelas gitu. Mereka nontonnya tetap dari layar, sama aja kayak gue yang berada di tribun. Nah, jadi komplain-komplain mereka ini yang menurut gue ya bisa gue terima lah. Maksudnya gini, kalau ternyata memang sejauh itu, harganya harusnya jauh dong sama yang depan-depan gitu. Ini harganya deket antara yang depan sama yang belakang, yang bagian lapangan ini, yang antara yang depan sama belakang tuh harganya nggak terlalu jauh, tapi view-nya jauh berbeda. Jadi ya kalau misalnya mau komplain ya silahkan komplain, itu gua nggak ada masalah. Nah, tapi terakhir yang paling bikin gua sebel adalah penonton alay tapi punya duit ini loh. Penonton yang gak ada attitude ini yang gua kesel. Banyak juga yang komplain, ternyata di area-area lain selain area gua nonton ya, selain di tempat gua nonton, apalagi yang di bawah itu banyak yang bilang bahwa kan itu dikasih seating, kita kan semuanya duduk gitu ya, harusnya pas nonton karena memang dikasih bangku kan. Katanya banyak yang, nih yang pertama, banyak yang ngerekam atau pakai ngayunin live itu tinggi-tinggi sehingga yang belakang jadi nggak kelihatan. Lo kan di lapangan semua sejajar, kalau di tribun kan duduknya ngatas gini kan, tuh kayak di bioskop gitu kan. Nah, kalau di lapangan kan duduknya sama rata semua gitu. Nah, jadi
Yang belakang itu kalau yang depan ngangkat HP tinggi-tinggi atau ngangkat lightstick tinggi-tinggi, ya kehalangan buat nonton Blackpink-nya gitu. Orang rata nggak ada beda tinggi bangkunya gitu. Nah itu yang gua kayak, udah tahu lu semua berada di bawah, kenapa masih ada orang yang ngayunin naruh HP setinggi-tinggi ini? Yang kasihan yang belakang dong, nggak bisa lihat. Kan harusnya itu etika yang dasar ketika konser yang lu harusnya ngerti gitu. Itu yang gua sedih. Yang kedua, katanya banyak yang berdiri, yang belakang jadi nggak kelihatan padahal dikasih seat duduk. Yang parah lagi, katanya harusnya duduk pada maju ke tengah gitu, dan juga mentok ke pagernya gitu. Padahal itu nggak boleh harusnya, tapi ada beberapa yang maju, tapi nggak dari awal katanya, di pertengahan lagu atau udah mendekati akhir pada maju gitu. Akhirnya yang tadinya berada di bangku bisa lihat jelas, jadi nggak bisa lihat jelas. Itu yang gue sedih banget sama, padahal ini orang-orang yang dengan kemampuan membeli harga di atas 3 juta, harusnya orang-orang yang lumayan berduit gitu ya. Yang lebih kesel lagi adalah penonton-penonton yang datang karena FOMO doang, karena kepengen kelihatan keren doang, padahal suka Blackpink enggak, padahal ngerti Blackpink enggak, tahu lagunya juga mungkin cuma sebiji 2 biji, membernya juga mungkin gak hafal, tapi nonton di barisan paling depan. Jujur gue nggak masalah kalau lu nggak terlalu suka Blackpink tapi pengen nonton, hak lu, uang lu gitu. Cuman maksud gue, kalau memang lu begitu, minimal pelajarin sedikit atau minimal tahu sedikit supaya lu nggak nyampah doang ketika konser. Maksudnya gimana bang? Gini ya, mereka ini duduk di barisan paling depan karena uang mereka ada buat beli di situ. Otomatis view-nya pertama member Blackpink dari panggung ini ya mereka gitu. Cuman mereka ini nggak tahu sama sekali kayaknya sama Blackpink atau nggak ngerti sama sekali. Diperlihatkan di TikTok ada yang diem aja, nggak ikut nyanyi, nggak ikut fanchan, nggak ikut kedes, nggak menikmati sama sekali. Ada yang ngerekamnya cuman kayak patung doang gitu. Maksud gue, kalau emang gak niat nonton, jangan dateng gitu loh. Lu ngerusak. Kenapa gue bilang ngerusak? Gini, kalau sampai member Blackpink-nya bete gitu, atau staffnya bete, bisa loh negara kita nggak mereka datengin lagi. Blackpink tuh nggak mesti datang ke negara kita untuk dapat untung gitu. Ada nggak grup lain yang pernah melewatkan negara kita untuk konser-konser? Ada salah satu grup gede bahkan terakhir kali datang tuh berapa tahun yang lalu, sampai sekarang belum pernah datang lagi gitu. Karena apa? Nggak tahu, mungkin karena kecewa sama penonton di negara kita gitu. Nah itu yang bikin gua kesel. Jangan sampai gara-gara lu pada yang FOMO doang bikin kita Blink jadi kena batunya, jadi nggak bisa nonton konser Blackpink lagi misalnya ke Indonesia gara-gara Blackpinknya bete sama lu pada. Karena ada juga yang sampai nimpuk boneka, sampai mukanya Jennie itu bete, gila nggak? Mukanya Jennie sampai bete gara-gara dilempar sama boneka gitu. Nggak gitu. Tahu dulu di konser Blackpink tuh kalau dilempar-lempar gitu member Blackpink seneng nggak seneng gitu. Tapi mereka ngelakuin itu. Yang gue sekali lagi miris adalah kebanyakan ini adalah orang-orang yang di bagian lapangan yang harga tiketnya mahal. Makanya gue bilang kayak tidak mencerminkan attitude. Bener banget itu. Karena masa mereka melakukan itu? Gue tuh paling sedih sama orang-orang yang datang tapi bener-bener gak ada enjoy-enjoynya gitu. Lu datang kelihatan cuman mau ngonten doang aja, mau ngerekam doang aja biar kelihatan keren gitu. Buat orang-orang yang di depan, di bawah, tapi misalnya bener-bener menikmati, kita nggak ada masalah. Contoh, Nagita Slavina, Gigi Ayu, Ting Ting gitu. Kita kan nggak ada yang masalah. Lucinta Luna, mereka emang suka Blackpink, mereka nyanyi, mereka ikut joget gitu ketika nonton. Lo bisa nonton, lihat di story-story mereka gitu. Kita Blink nggak ada masalah. Ini masalahnya adalah orang-orang yang FOMO yang sama sekali nggak ngerti sebenarnya, datang cuman untuk biar kelihatan keren, update. Gue nonton Blackpink loh. Itu yang gue kayak, please, ada etikanya. Karena sekali lagi yang gue bilang tadi, lu pada yang salah nih, orang-orang FOMO ini yang bikin salah, yang misalnya bikin bete member Blackpink. Kita yang beneran ngefans nanti yang kena gitu, kita yang akan menerima akibatnya gitu. Nah itu yang gua paling gak terima gitu. Makanya gua ngelihat beberapa updatean di TikTok, jujur gua sedih karena dibalik gua yang sangat menikmati dan sangat puas terhadap konser yang Blackpink ini, ternyata tetap ada kejadian-kejadian yang ternyata nggak bagus di area yang jauh banget dari gue, yang gue nggak tahu selama menonton gitu. Jadi ya sekali lagi semoga ini jadi pelajaran lah. Dan untuk fans Blackpink yang lain, kalau kedepannya Blackpink datang lagi ke Indonesia, yuk dijaga etikanya pas nonton. Supaya apa? Supaya kita bisa nonton Blackpink terus, mereka nggak kecewa dan mau terus datang ke negara kita gitu ya.